Shalom Jemaat Kristus Pencipta, kembali bersama kita di Disciple TV bersama saya Theo, Asyang, Bu Ita, dan Ci Ana. Oke, Bapak Ibu, kita mau review sedikit ya tentang Disciple TV yang sebelumnya. Yaitu apa bedanya ketika kita ditolong oleh Roh Kudus atau ketika kita menolong diri kita sendiri dengan menggunakan logika kita. Iya, saat itu saya mengatakan sesuatu yang di luar kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah itu pasti dari Roh Kudus. Dan juga sesuatu yang di luar kemampuan kita melakukan firman Tuhan itu juga dari Roh Kudus. Kalau sesuatu yang kita bisa dengan logika kita sendiri, ya kita nggak perlu Roh Kudus. Lalu waktu itu Theo kan tanya kan, seandainya kita tanya minum kopi atau Milo misalnya gitu. Nah saya bilang itu nggak perlu Roh Kudus. Nah sekarang saya mau jelaskan lebih lanjut ya Bapak Ibu. Antara Milo sama kopi itu nggak baik untuk orang tekanan darah tinggi, ya kan? Kalau Anda itu tekanan darah tinggi, terus senengannya minum kopi, Roh Kudus tuh bisa bilang loh, jangan minum kopi, karena kamu tuh tensinya tinggi. Nah, jadi dari situ kesimpulannya, logika bisa dipakai Roh Kudus untuk menolong kita. Gitu ya. Nah, kasus lain sekarang ini. Kita bisa menyelesaikan sesuatu dengan logika sebenarnya. Tapi kadang-kadang logika kita itu macet. Nggak ada inspirasi, nggak ada ide, kita suntuk. Gitu kan? Tapi tiba-tiba Roh Kudus memberikan ide. Kayak gitu, ada inspirasi, ada pencerahan. Jadi di sini saya mau lengkapi informasi saya waktu itu, yaitu bahwa logika seringkali juga dipakai oleh Roh Kudus untuk menolong kita. Gitu. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jelas teman-teman? Jelas. Oke, Bapak Ibu, jadi kita semakin jelas ya bedanya di mana. Nah, hari ini kita akan membahas pertanyaan selanjutnya dari Jemaat GPI Kristus Pencipta. Oke, kita lanjutkan ya Cik ya. Apa bisa Roh Kudus itu hilang dari hidup kita Cik? Dan kalaupun bisa, kira-kira kapan Cik bisa hilang dan kenapa? Saya mau jawab dengan mantap. Oke. Ya, Roh Kudus itu tidak akan meninggalkan kita selama-lamanya. Itu tertulis dalam Yohanes 14 ayat 16-17. Karena sudah dibaca, maka saya tidak membaca lagi. Dia itu mengajar kita untuk melakukan firman Tuhan. Dia menginsyafkan kesalahan-kesalahan dan dosa kita. Dia mengingatkan firman Tuhan untuk kita ingat dan untuk kita lakukan. Seperti itu. Dia menolong kita agar mampu melakukan firman Tuhan. Tapi dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, misal nih Ciana, kalau orang-orang yang pindah agama atau murtad gitu ya, itu dia itu gimana itu? Itu artinya dia apa emang kegeeran doang dari awal nggak pernah dapat Roh Kudus, cuma dia merasa atau gimana itu? Ya, pertanyaan yang bagus sekali, agak sulit tapi ya saya senang ya. Gini, kalau orang tuh sampai murtad, Roh Kudus tuh nggak ninggalin dia, ya. Kenapa dia kok bisa murtad? Karena berkali-kali disadarkan Roh Kudus, dinasehati Roh Kudus, dianggap lalu, diabaikan terus. Segitu lamanya gitu ya, bertahun-tahun, akhirnya Roh Kudus itu padam atau nonaktif Bapak Ibu, teman-teman. Tapi dia tetap di dalam hidup kita. Nah, opsi yang kedua, kemungkinan orang yang murtad ini belum pernah betul-betul lahir baru. Belum pernah betul-betul bertobat. Jadi memang Roh Kudus belum ada di dalam dirinya. Gitu. Kan banyak toh Kristen KTP. Kristen hanya agamawi saja tapi belum bertobat dan lahir baru. Memang Roh Kudus belum ada pada dirinya. Jadi ya nggak heran kalau dia akhirnya bisa murtad. Gitu. Tapi yang paling tahu siap kondisi orang itu gimana ya Tuhan Yesus sendiri ya. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan ke pertanyaan berikutnya. Gini Cik, kan sering tuh Cik kasus orang tuanya belum mengenal Tuhan, tapi anaknya sudah mengenal Tuhan. Dan di rumah-rumah itu kan biasanya atau di kebudayaan-budaya tertentu kan ada ritual-ritual khusus nih. Nah, gimana keadaan dari Roh Kudus itu sendiri ketika seorang anak harus melakukan ritual-ritual tersebut karena mungkin dari paksaan orang tua mungkin gitu, gimana Cik? Contohnya, saya kasih contoh ya Cik. Misalkan rumah harus didoakan dengan adat Jawa atau istilahnya kayak selamatan ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana kita harus memberi respon juga itu kepada orang tua? Ya, yang pertama,
Roh Kudus akan memimpin kita untuk tetap menghormati orang tua. Ya, karena hormat orang tua dan taat sama orang tua itu kan firman Tuhan ya. Tapi dengan menghormati orang tua berarti kita tidak merendahkan keyakinan mereka, tidak menghina. Tapi kita tidak boleh ikut melakukan ritual-ritualnya itu. Gitu. Jadi kita tuh harusnya tuh memberi pengertian yang baik kepada mereka bahwa kita nggak bisa ikut ritual-ritual mereka karena sudah mengikut Yesus, gitu ya. Tapi saya mau nasihati, kalau saudara pernah mengalami seperti itu, marilah berdoa kepada Bapa supaya Bapa melindungi rumah saudara dari segala kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan. Kemudian dengan wewenang yang Tuhan Yesus berikan pada kita, otoritas yang Tuhan Yesus berikan, kita bisa patahkan semua kuasa roh-roh yang bukan dari Tuhan itu melalui adat-adat atau ritual-ritual itu. Gitu. Satu lagi pertanyaan terakhir, Cik. Gimana kalau kita itu sudah doa sama Roh Kudus tapi belum dijawab, bahkan tidak dijawab, Cik? Terus piye, Cik? Oh, gitu ya. Padahal sudah minta tolong please gitu. Curhat, Curhat. Please Iya, gitu ya. gitu. Oh, iya. Ya, yang pertama gini ya, jagalah sikap hati kita supaya kita tidak kecewa, tidak marah, ngomel dan sebagainya. Pokoknya jangan negatif sikap hati kita. Nah, terus kemudian bilanglah sama Roh Kudus bahwa saudara tuh tetap menantikan pertolongannya, gitu ya. Dan ingat baik-baik bahwa Roh Kudus itu adalah penolong yang baik dan penuh perhatian, penuh kasih kepada kita. Jadi belum jangan sudah atau hard feeling atau belum sudah nggak enak hati sama Roh Kudus gitu ya. Jadi tetap baik, ingat bahwa dia penolong yang baik. Kemudian begini, jadilah peka kepada Roh Kudus. Mungkin dia menolong tuh bukan dengan cara yang kita pikirkan. Ya. Dia bisa menolong dengan cara yang lain, seperti itu. Sebaliknya, kita juga harus terus-menerus belajar meningkatkan atau memperkuat kesadaran kita, awareness kita tentang keberadaan Roh Kudus. Gitu ya, teman-teman? Ya, Cik. Bapak Ibu, makin banyak ya wawasan yang kita dapatkan hari ini. Nah, setelah ini Bapak Ibu bisa membahas di komselnya masing-masing. Yang pertama adalah tindakan-tindakan apa saja yang saudara perlu lakukan untuk meningkatkan kesadaran akan Roh Kudus. Yang kedua, sebaliknya perbuatan-perbuatan apa yang harus saudara hindari agar tidak melemahkan kesadaran kita akan pentingnya Roh Kudus. Teman-teman, sampai di sini dulu Disciple TV dan kita akan melihat Disciple TV berikutnya. Disciple TV, ada berkah di balik pemuridan.